Shalom saudaraku, marilah kita memulai renungan hari ini dengan bernyanyi dari nomor 678 ayat 1. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada 1 Samuel pasal 7 ayat yang keempat. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada seseorang yang mengalami kesusahan, jika ada seseorang yang mengalami kesulitan, secara naluri kemanusiaannya, pasti ia mengharapkan pertolongan ataupun bantuan supaya ia bisa keluar dari kesulitan dan kesusahan itu. Namun terkadang kalau kita renungkan, tidak semudah membalikkan tangan untuk mengakhiri kesulitan dan kesusahan dari kehidupan manusia. Jika seseorang yang mengalami kesusahan itu merupakan orang yang percaya kepada Tuhan, maka ada kemungkinan dia akan merenungkan mengapa ia mengalami kesusahan dan kesulitan itu. Mungkin kesusahan itu dia alami karena kesalahannya sendiri, atau mungkin karena kesalahan orang lain, sehingga ia ikut menanggung kesusahan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel di zaman Hakim Samuel, mereka mengalami kesulitan dan kesusahan di dalam kehidupannya. Mereka merasakan bahwa pengalaman hidup mereka berbeda dari masa-masa sebelumnya. Setelah Samuel memberikan nasihat dan peringatan kepada bangsa Israel yang mengalami kesusahan itu, lalu mereka merespon dengan baik nasihat dari Samuel. Itulah yang kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini yang berkata, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Baal itu adalah dewa sesembahan di tanah Kanaan. Asitoret itu adalah dewa sesembahan orang-orang yang ada di sekitar Palestina. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkinkah hari ini saudara yang mendengarkan renungan hari ini adalah orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu, manakala ada persoalan-persoalan yang engkau hadapi. Persoalan itu membuat engkau hidup dalam kesusahan. Ada beban pikiran yang tidak dapat kamu lepaskan. Ada beban pikiran yang tidak dapat kamu selesaikan. Marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan yang menolong kita di dalam kesusahan-kesusahan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada jalan yang buntu untuk menyelesaikan persoalan kehidupan yang kita alami maupun yang kita hadapi. Bagi Tuhan tidak ada ancaman yang terlalu kuat, karena Tuhanlah yang maha kuasa yang dapat mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mulai hari ini, serahkan kehidupanmu dan kesusahan hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Dia akan menolong kita dengan segera. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah disapa oleh firman-Mu hari ini. Engkau menghendaki agar kami lebih sungguh-sungguh lagi mempercayai, beribadah, dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, anugerahkanlah kepada kami
hati yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa hanya daripadamulah sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber kebahagiaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin.